Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Haptini dari kelas 3B D3 Keperawatan dari kelompok 10. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang initial assessment. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan 2 tahap dari initial assessment. Yang pertama, melakukan pengkajian awal kepada pasien. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dan mengatasi masalah. Selanjutnya, langkah kerja survei primer. 1. Mengkaji status kesehatan pasien menggunakan metode APFU, yaitu A. Sadar terhadap lingkungan, I. Verbal, F. Respon terhadap nyeri, U. Tidak ada respon. APFU digunakan untuk menentukan pasien responsif atau tidak. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap airway atau jalan napas, pastikan kepatenan jalan napas dengan teknik clue, listen, and feel, melihat, mendengar, dan merasakan. Selanjutnya, breathing atau pernapasan. Kaji irama kedalaman dan keteraturan pernapasan dengan pemeriksaan auskultasi, bunyi napas dengan look, listen, and feel. Selanjutnya, sirkulasi atau perdarahan. Kaji TTV, warna kulit, dan pendarahan. Yang selanjutnya, disability atau status dengan nilai GCS atau tingkat kesadaran. Yang selanjutnya, exposure dengan membuka baju pasien namun waspada terhadap terjadinya hipotermia. Selanjutnya, untuk pengkajian tambahan ada polai kateter. Perhatikan apakah terpasang kateter atau tidak untuk mengetahui keadaan hemodinamika pasien. Yang selanjutnya ada gastritube, heart monitor, dan imaging toraks. Selanjutnya ada langkah kerja survei sekunder. Hanya dapat dilakukan ketika setelah kondisi pasien stabil. Yang pertama ada anamnesis, yang kedua ada pemeriksaan fisik secara head to toe, yang ketiga ada proses diagnostik, yang keempat ada proses rujukan. Terdapat 3 aspek selama melakukan prosedur initial assessment, yaitu yang pertama ada survei sekunder, yang kedua ada survei primer, yang ketiga ada rujukan. Selanjutnya masuk pada fase orientasi. Yang pertama, alat disiapkan dalam kelompok ABC, airway, breathing, dan sirkulasi. Yang kedua, alat didekatkan dengan posisi yang dapat memudahkan bekerja. Yang ketiga, selanjutnya prosedur Kolporhab dilakukan dengan baik. Yang keempat, menempatkan diri penolong dalam posisi yang tepat. Selanjutnya masuk pada tahap kerja. Dalam tahap kerja, langkah pertama yaitu 3A, aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Dalam aman diri kita memakai masker, handscoon, apron, google atau kacamata, dan boot atau sepatu. Lalu selanjutnya memposisikan pasien berbaring telentang. Selanjutnya jika pasien sadar, diajak berbicara dengan menilai airway, bisa dengan memanggilnya, dengan menepuk bagian pundak pasien. Bu, bu, bu. Dalam kesadaran, pasien menurun dengan nilai GCS 8, tekanan darah 180/100, respirasi 30 kali per menit, nadi 110 kali per menit. Saat dikaji, klien terdapat suara napas snoring dan terdapat banyak air liur di mulutnya dan akan dilakukan suction. Lalu selanjutnya diperiksa tulang leher. Tidak ada cedera servikal. Selanjutnya pemeriksaan breathing dengan look, listen, and feel. Look yang dilihat, pasien tampak sesak dengan respirasi 30 kali per menit. Listen yang terdengar normal, tidak ada suara tambahan. Selanjutnya diberikan O2. Selanjutnya di pemeriksaan tanda-tanda pasien shock klinik, diraba, akral, teraba dingin. Pasien terpasang cairan infus
dan kanan simetris, membuka mata saat diberi rangsangan, pupil isokor. Lalu selanjutnya hidung. Lubang hidung kiri dan kanan simetris, terdapat pernapasan cuping hidung dan tidak terdapat pengeluaran cairan atau darah. Selanjutnya telinga. Pada telinga kiri dan kanan simetris, tidak terdapat pengeluaran cairan atau darah. Selanjutnya mulut. Mulut simetris, mukosa bibir kering, tidak ada luka. Selanjutnya pada leher. Leher tidak terdapat pembengkakan kelenjar getah bening. Selanjutnya pada dada. Tidak ada resonansi interkostalis, pergerakan dada simetris, terdapat suara napas tambahan yaitu tsunami inspirasi 20 kali per menit. Selanjutnya abdomen. Pada bagian abdomen simetris, tidak ada distensi abdomen, tubuh kulit elastis saat diperkusi timpani. Selanjutnya ekstremitas atas tangan dan tangan kiri dan kanan simetris, akral teraba dingin, terpasang infus kiri dan kanan, CRT kurang dari 2 detik. Selanjutnya ekstremitas bawah, kiri dan kanan simetris, akral teraba dingin, CRT kurang dari 2 detik. Selanjutnya genitalia bersih, terpasang kateter. Tindakannya yaitu evaluasi intervensi yang telah dilakukan. Setelah dilakukan suction,